Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarbani SPDI dari SMP IT Aulia Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan nomor induk mahasiswa PPG 21024241. Hari ini pada tanggal 16 Oktober 2024, saya akan membuat video pembelajaran video UKIN dengan tema menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan sebagai tugas PPG PAI Batch 1 Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pelajaran kita, Bapak mintakan kepada ketua kelas untuk membacakan dan memimpin doa. Semua siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kembali sebelum kita belajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adilia Husna, Hadir. Azkia Auza Syakura, Hadir. Alesa Sipa Audia. Nggak hadir ya? Siapa lagi yang tidak hadir? Oh, 2 orang tidak hadir ya hari ini ya. Berarti yang tidak hadir adalah Alesa dan Kanza. Baik. Anak bapak semua sekalian, hari ini kita kembali belajar tentang tema yang sama dengan pekan kemarin, yaitu menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, Bapak ingin menanyakan tentang pelajaran kita pekan kemarin, ya. Mungkin di antara kita masih ada yang ingat tentang pelajaran pekan kemarin, yaitu tentang problem-based learning. Masalah yang dialami oleh kawan-kawan kita. Ada 2 masalah. Yang pertama, masalah pitu. Yang sholat dan zikir tapi mudah emosi. Yang kedua, masalah Aisyah, teman kita. Aisyah ini sering gelisah. Dia tidak yakin dengan masa depannya. Silakan. Dari 2 masalah itu, kita telah memberikan beberapa solusi yang diberikan kepada teman kita. Silakan. Ada yang mencoba lagi untuk memberikan solusi yang kepada Pitu dan solusi kepada Aisyah. Silakan tunjuk tangan bagi yang bisa. Oh, silakan Nadira. Solusi kita adalah lebih fokus pada ibadah. Ya. Lebih meningkatkan kualitas ibadahnya. Jadi kepada Pitu itu solusinya adalah kepada Pitu lebih fokus kepada ibadahnya dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Bagus, tepuk tangan untuk Nadira. Oke, jadi Nadira masih ingat pelajaran minggu kemarin. Kan Pitu itu kok sholat, semangat sholat, Allahu Akbar. Rupanya Pitu ini sholat tidak fokus, sering main-main. Dan sholat kualitasnya masih, kualitas mulai dari wudhunya, kualitas bacaannya, maka harus diperbaiki. Yang kedua, masalah pada Aisyah. Aisyah kemarin mudah gelisah, tidak yakin dengan masa depannya. Silakan, masih ingat solusi yang kita berikan? Wah, Konita, silakan Konita. Dengan banyak berzikir dan meningkatkan
beribadah kepada Allah. Jadi solusi yang diberikan kepada Aisyah adalah dengan memperbanyak apa, wanita? Memperbanyak zikir kepada Allah dan meningkatkan ibadah. oke, bagus. Memperbanyak zikir. Maka dengan zikir itu hati akan menjadi tenang. Hati akan menjadi tentram. Kemudian lebih banyak lagi ibadah. Mungkin Aisyah itu habis sholat langsung lompat. Tidak berzikir lagi. Padahal kita telah mengajarkan sholat. Habis sholat itu istighfar dulu. Kemudian minimal kita subhanallah 3 kali. 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Apa lagi? Allahu Akbar 3 kali. Baru kita berdoa. Jangan habis sholat. Sudah sholat, assalamualaikum kita ngobrol. Atau kalau ada HP kita main HP. Nah itu. Maka kita disunahkan oleh Rasul kita untuk memperbanyak zikir dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar lagi tema yang sama dengan tujuan, ada 3 tujuan pelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, memahami kedudukan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari serta manfaatnya. Jadi kita hari ini belajar, kita memahami kedudukan sholat itu apa manfaatnya. Yang kedua, menerapkan sholat. Apa itu menerapkan? Kita mampu menjalankan sholat dan zikir di aktivitas harian kita secara praktis dan kreatif. Kreatif apa? Praktis itu mudah dan kreatif. Kita kreatif itu dengan waktu kita yang terbatas, maka kita bisa mengatasinya. Kemudian yang ketiga, kita mengevaluasi dampak praktek sholat dan zikir terhadap kehidupan sehari-hari dan berbagi pengalaman dengan orang lain. Nah, maka inilah proyek kita hari ini. Kita hari ini proyek based learning. Maka kita ada 3 proyek. Nanti Bapak berikan kepada kalian semua untuk dipilih yang mana nanti akan kita kerjakan proyek untuk tema ini. Baik, untuk Anda semua, rajinlah ibadah, banyaklah zikir, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita semua. Sampai di situ, nanti kita akan masuki proyek, yaitu tentang sholat dan zikir. Kita akan masuk pada pelajaran, tapi sebelum kita masuk pelajaran tentang tema yang kita ajarkan pada hari ini, kita akan menonton video terlebih dahulu. Silakan diamati dan ditonton bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baik, setelah kalian menonton video tadi, Bapak akan memberikan 3 pertanyaan. Silakan untuk menjawab bagi yang bisa menjawab. Oke, yang pertama,
Mengapa sholat dan zikir itu penting kita laksanakan? Wih, Masya Allah, Ani. Silakan, Ani. Karena sholat itu wajib bagi umat manusia dan zikir adalah mengingat Allah dalam setiap keadaan. Jadi, sholat itu ibadah kita kepada Allah dan zikir adalah sarana kita untuk mengingat Allah. Bagus, Ani. Sebelum kita masuk pelajaran, Ani udah tahu karena tadi udah dijelaskan. Yang kedua, bagaimana dampak sholat dan zikir untuk kehidupan kita? Siapa yang bisa? Silakan. Siapa namanya? Oh, Deca. Silakan, Deca. Sholat bisa membuat kita disiplin dan zikir bisa membuat kita tenang dan tenang. Apa, Deca? Ulangi. Sholat, zikir tadi apa? Bisa membuat kita tenang dan tenang. Jadi sholat membuat kita disiplin, kata Deca, dan zikir itu bisa membuat kita tenang dan tentram. Luar biasa. Tepuk tangan lagi untuk Ani dan Deca. Pertanyaan yang ketiga. Bagaimana sholat dan zikir yang dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar? Oh, Yasmin, silakan. Sholat sebagai pengingat terus-menerus, zikir memperkuat kontrol diri. Jadi, apa deh? Ulangi Yasmin. Sholat Sholat sebagai pengingat terus-menerus, zikir memperkuat kontrol diri. jadi, Masya Allah, ya Yasmin luar biasa. Tepuk tangan untuk Yasmin. Itu luar biasa jawabannya. Jadi, sholat itu sebagai sarana kita untuk dekat kepada Allah dan zikir sebagai kontrol. Maka kita bisa tercegah dari perbuatan keji dan itu maknanya luar biasa dari ini. Silakan dari yang tadi. Kalian ada pertanyaan? Saya, Pak. Silakan, Kansa. Adakah hubungan sholat dan zikir dalam kehidupan? Adakah hubungan sholat dan zikir dalam kehidupan? Coba dari pertanyaan yang Bapak berikan tadi, yang kepada Nadira dan Hani, itu bisa menjadi salah satu hubungan. Pertama, pitu. Jadi pitu ya. Pitu, pelajaran kita minggu kemarin, pitu itu sholat rajin, tapi masih mudah emosi. Rupanya pitu ini tadi, apa Nadira? Dia sholat tidak fokus dan kualitas sholatnya masih biasa. Yang kedua nih, daripada Aisyah tadi apa? Konita, Aisyah itu disuruh untuk rajin berzikir supaya dia lebih tenang, lebih nyaman dan yakin akan kebesaran Allah SWT. Itulah apa? Kaza. Antara sholat dengan zikir itu saling berhubungan dalam kehidupan. Kasus pitu, rupanya pitu sholat masih emosi, artinya sholatnya kurang fokus, kualitasnya lagi ditingkatkan. Aisyah kurang tenang, tidak yakin dengan masa depannya, lebih banyak untuk berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membagi kelompok untuk membuat proyek kita hari ini. Masing-masing kelompok kemarin sudah kita berikan kelompok, silahkan. Kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1 di sana, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Silahkan untuk menuju tempat kelompoknya masing-masing. Masing-masing kita sudah punya kelompok ya. Selanjutnya kita akan memilih topik proyek yang akan diberikan. Ada 3 proyek yang Bapak tawarkan. Pertama, membuat panduan sholat zikir untuk keluarga. Yang kedua, membuat rencana praktis untuk memasukkan sholat dan zikir dalam aktivitas sehari-hari secara teratur. Yang ketiga, kampanye edukasi sholat dan zikir. Silakan. Kelompok 1, pilih yang mana? Silakan. Di antara 3 ini. Kelompok 1 silakan. Memilih 1, 2, atau 3. Memilih
Tiga yang mana? Tiga, apakah membuat poster, brosur, atau video? Membuat poster. Oke. Kelompok 2. Dari ketiga proyek ini, yang mana yang dipilih? Yang ketiga, yang mana? Apakah poster, brosur, atau video? Poster juga sama. Kelompok 3. Kelompok, silakan. Buat video. Ya coba rebutkan. Buat video atau poster? Poster. Oke. Yang sepakat ya. Buat ini ya. Buat poster ya. Bagus. Kelompok 4. Yang mana? Oh, langsung sepakat. Buat poster. Macam ini mantap. Poster video apa ini? Poster ya? Oke. Jadi hari ini kita sepakat untuk membuat poster ya. Kelompok 3 pastikan 1 orang video dan 5 orang poster. Oh ya, oke. Ikut yang banyak ya. Baik, kita akan membuat poster kepada pelajaran kita pada hari ini. Untuk membuat poster ini, kita akan mengkampanyekan, mengajak orang untuk sholat. Ayo, mengajak orang untuk sholat. Kita akan di sini disebutkan buat kampanye edukasi. Kampanye itu mengajak, edukasi itu mendidik, pendidikan, sholat dan zikir. Kita mengajak orang untuk mengajak orang berupa poster. Ya, nanti proyek kita buat bersama-sama. Kita sudah sepakat untuk membuat proyek yaitu poster. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Pak, Silakan Ani. apa itu poster? Apa itu poster? Itu poster. Tadi kita kampanye edukasi sholat dan zikir yaitu merancang materi kampanye, poster, brosur, dan video. Poster itu gambar. Buat gambar, nanti di gambar itu ada tulisan. Ada tulisan kita untuk mengajak orang sholat dan zikir. Paham Ani? Oke, membuat gambar ya. Membuat gambar, ajakan kepada orang untuk sholat dan zikir. Oh, Salsa, silakan Salsa. Bagaimana cara membuat poster? Silakan. Ini ada di kertas lembar, buat gambar tentang mengajak orang sholat dan zikir. Nanti ada kalimat ajakan. Mari sholat ke masjid. Sholat di masjid lebih baik 20 derajat daripada sholat sendirian di rumah. Nah, itu contohnya. Apalagi daripada banyak main HP, enak berzikir dan sholat. Itu salah satu kampanye kita untuk mengajak orang sholat dan zikir. Kita akan merancang dan menyusun jadwal pembuatan poster. Bapak kasih waktu kepada kita semua, kepada kalian untuk membuat jadwal, langkah-langkahnya, bagaimana tujuannya, bagaimana jadwalnya, dan bagaimana pembagian tugasnya. Silakan. Kalau masih ada yang ragu, silakan tanyakan lagi. Misalnya, kelompok 4. Pertama, kami membuat tujuannya adalah mengajak orang sholat. Langkah-langkahnya, Yasmin buat ini, Pika buat ini, kemudian ini menggambar, Aura menulis, Konita, nanti Konita yang mempercantik daripada itu. Silakan, inilah langkah-langkah dalam membuat. Yang satu tugasnya mendesain, yang kedua menggambar, yang ketiga menulis, yang keempat silakan sama-sama kita menyusun dan merapikannya. Silakan. Masing-masing kita mempunyai tugas yang sama. Silakan. Ini kan ada gambarnya, kalau ada pewarna itu diwarnain, tulisannya disalin, ditulis pakai tangan, ya. Silakan bagi-bagi tugas ya.
Baik, setelah proyek kita kerjakan, kalian bahas bersama-sama, kalian kaji bersama-sama, apakah proyeknya sudah bisa ditampilkan ke depan? Kelompok mana yang terlebih dahulu untuk tampil? Kelompok 2, silakan tampil ke depan. Kelompok 2 silakan untuk mengkampanyekan edukasi, sholat, dan zikir untuk kita semua. Oke, kelompok yang paling semangat silakan untuk ke depan. Oke, membuat poster silakan. Masya Allah, silakan. Kelompok 2. Masih mau sholat sendirian di rumah? Bisa berjamaah. Ulangi lagi, mantap. Silakan ulangi lagi. 1, 2, 3. Masih mau sholat sendirian di rumah? Masih sholat berjamaah. Kenapa sholat berjamaah di masjid? Dan berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. 27 kali lebih baik sholat di masjid dan berjamaah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk. Selanjutnya kelompok yang semangat berikutnya. Kita mengakhiri daripada pelajaran kita hari ini, mari kita ice breaking dulu. Oke, semuanya untuk berdiri. Kita ice breaking terlebih dahulu. Setelah kita mengerjakan proyek bersama-sama, maka kita mengadakan ice breaking. Ikuti Bapak ya. Oke. Ikuti Bapak. 1, 2, 3. Konsentrasi. 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 Ikuti Bapak. Konsentrasi. 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 Oke. Yang kedua, tepuk konsentrasi. Konsentrasi. 1, 2, 3. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Konsentrasi. Ayo konsentrasi. Ya, tepuk tangan untuk semua. Baik. Masing-masing tadi sudah memaparkan daripada hasil diskusinya, hasil proyeknya. Silakan sekarang proyeknya diangkat semua. Diangkat tinggi-tinggi. Diangkat tinggi-tinggi, kita lihat sama-sama. Ayo, lihat sama-sama. Silakan lihat sama-sama. Oke, akan Bapak bacakan. Oke, hikmah zikir setelah sholat. Sesibuk apapun, gimana pun keadaannya, jangan lupa sholat. Kemudian 7 kali lipat. Ini zamannya kalian nih. Kurangi medsos, perbanyak ibadah. Ibadah apa saja? Sholat dan zikir. Baik, untuk anak-anak semua hari ini, ya, masing-masing kelompok telah mengerjakan proyek dengan sangat baik. Luar biasa untuk kalian semua. Yang kalian buat itu adalah sempurna. Baik dan sangat istimewa. Masing-masing kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 2 mendapatkan nilai 100 juga. Kelompok 3 mendapatkan nilai yang sama, 100. 100 juga. Kelompok 4 sama, mendapatkan nilai 100. Karena hasil tidak penting, yang penting kita semua mau untuk belajar dan berproses. Silakan. Proyek yang kalian buat itu luar biasa. Itu adalah setelah kita melaksanakan sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu harus kita tularkan kepada orang lain. Kita ajak kawan-kawan kita, keluarga kita, orang dekat kita, tetangga kita untuk
Sholat dan zikir. Manfaatnya tadi udah banyak kita dapatkan. Karena sholat dan zikir itulah sarana kita dekat kepada Allah dan sarana kita untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, silahkan kalian menuliskan perasaan kalian hari ini tentang pelajaran kita hari ini. Silahkan. Bapak kasih waktu 1 menit untuk menuliskan, merefleksikan apa yang rasakan dalam pembelajaran hari ini. Yang sudah silahkan angkat. Refleksikan. Seru, menyenangkan, menyenangkan, asik banget. Ini siapa? Menyenangkan, kesenangan, kelelahan. Seru. Apa nih? Seru, menyenangkan, seru, sangat menyenangkan. Seru, sangat menyenangkan, kompak, menyenangkan. Seru, asik, 100, asik, seru, asik banget. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menceritakan apa yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Silakan Lisa. Sudah tuh? Itu jadi tahu pentingnya sholat dan zikir. Oke, tadi udah antum kita semua ungkapkan bagaimana pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dengan pelajaran hari ini kita semangat untuk orang mengajak sholat, zikir, kita menyebar kebaikan. Semoga kebaikan itu akan kembali kepada kita semua. Baik, anak-anak semua, hari ini pekan depan kembali kita akan belajar tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa terus untuk belajar, jangan puas untuk belajar. Pekan depan pembelajaran kita akan masuk kepada iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pelajaran lebih giat lagi belajar untuk membaca di rumah. Oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita tutup dulu dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kata yang salah, Bapak mohon dimaafkan. Kelebihan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.